Yo guys, welcome back to my channel. Bersama gue Dwi, aka Exapur. Hari ini kita akan bahas tentang World Cup Slash Program yang merupakan salah satu rangkaian dari FIFA World Cup Promo di FIFA 23 tahun ini, yang menurut gue dengan jumlah token 50 ya, ini merupakan swaps program terbesar yang pernah eSport rilis. Oke, langsung aja kita bahas satu persatu apa sih opsi dari source program yang ada gitu ya teman-teman. Nah, eh kalau kita lihat dari opsi ya secara keseluruhan ya, di sini ada Patrick Vieira, ada Cafu, lalu ada beberapa pemain dari eh, Brazil ya, ada Fabinho, ada Hazard, ada Coman dari Prancis, ada Mason Mount. Mungkin ya gue sendiri bahkan nggak semua bisa dapat gitu ya untuk eh, tokennya gitu ya. Nah, makanya di sini gue mau bahas satu persatu kira-kira eh, opsi dengan value terbaik itu yang mana sih gitu ya. Apalagi gue juga pasti tahu kalian eh, butuh waktu banyak banget nih untuk ngumpulin semua tokennya dan mungkin nggak semua bisa kita kumpulin gitu ya. Nah, oke, langsung saja menurut gue di opsi paling besar gitu ya. Patrick Vieira dengan jumlah token 40 dan menurut gua ini eh, sangat-sangat worth it. 40 token lu bisa dapat salah satu gelandang terbaik di game ini, dan Patrick Vieira selalu menjadi end game card ya di setiap edisi FIFA, terutama di FIFA Ultimate Team gitu. Ya, walaupun kita lihat di sini secara stats ya, mungkin nanti bisa kalah sama Team of the Season atau Team of the Year, tapi Vieira ini dikenal menjadi salah satu icon dengan istilah fake stats ya teman-teman ya. Karena ya dengan tinggi 6'4" ya, lalu dia ini dikenal punya akselerasi yang cukup baik ya, apalagi sekarang metanya lengthy ya, dan kartu ini merupakan kartu lengthy by default ya teman-teman. Jadi gue nggak kebayang sih gimana dia di game gitu ya. Dan menurut gue sangat-sangat worth it kalau lu bisa dapat 40 token dan lu memilih untuk menukarkannya dengan Vera. Itu merupakan hal-hal yang sangat make sense. Ya, gue yakin Vera bisa dipakai ya sampai minimal tim of the season. Oke, uh, kalau ya tadi yang gue bilang, kalau lu bisa dapat 40 token lebih dan lu ngambil Vera, gue salut sama lo, dan lu gak usah pertanyakan lagi pilihan lo. Itu merupakan pilihan yang sangat make sense karena Patrick Vieira merupakan salah satu gelandang terbaik yang ada di game FIFA 23. Begitu juga dengan versi-versi FIFA sebelumnya gitu ya. Oke, berikutnya FIFA World Cup Icon Play Pick gitu. Nah, guys, di sini benar-benar di set sama EA bahwa yang ada di player pick uh, ini yang merupakan icon dengan World Cup ya, atau dengan tema World Cup ya. Dan gak semua icon punya tema World Cup. Menurut gua ini juga pilihan yang sangat bagus ya, karena salah satu beberapa pemainnya itu opsinya juga player pool cukup oke. Di situ ada Zidane, ada Pele, ada R9, ada Cruyff, lalu ada Beckham, ada Lineker dan sebagainya. Dan menurut gua player poolnya itu oke banget gitu ya guys. Dan uh, World Cup Icon itu merupakan versi terbaik kedua di edisi FIFA 23 ya dari series Icon, karena yang paling bagusnya itu adalah Prime Icon gitu. Dan teman-teman perlu catat bahwa tahun ini tidak ada yang namanya Prime Icons Moment. Jadi yang paling bagus itu versinya adalah Prime Icon, lalu Promo Icon, dan Mid Icon, baru yang Base Icon gitu.
dan 35 token lu tukar dengan lu agak mau sedikit gambling ya ibaratnya seperti itu, menurut gue juga cukup make sense. Dan kalau lu bisa dapat R9 atau dapat Pele, dapat Cruyff, gue jamin deh sampai akhir game cycle itu bisa menjadi uh, pemain andalan di tim lo gitu ya. Oke, berikutnya opsi yang ketiga ya dengan 30 subscriber ada Cafu. Secara stats ini oke banget, Forza lalu dengan uh, outside foot shoot ya, ini merupakan salah satu trades meta saat ini. uh, Statsnya juga gila ya untuk ukuran right back. Cafu ditambah dengan dynamic image yang menurut gue ini wah banget. Sebenarnya bagus gitu ya untuk cardnya gitu. Cuma menurut gue 30 token untuk right back ini agak dilema juga menurut gue ya, karena right back itu menurut gue impactnya nggak terlalu besar ya di game, tapi ketika lu punya keputusan untuk nuker 30 token untuk Cafu, menurut gua itu masih make sense. Itu semua ada pilihan ada di lu ya. Kalau misalnya lu punya sentimental value kayak Cafu ya, karena dynamic image-nya, karena lu mungkin dulu fansnya Brazil, fansnya Roma, itu bisa menjustifikasi pilihan itu guys. Nah, berikutnya FIFA World Cup Hero Player Pick one of four ya, opsinya 4, lu pilih satu FIFA World Cup Hero Player Pick. Dan menurut gua gila coy, World Cup Hero itu opsinya gila-gila sih. Kemarin kalau lu dapat dapat pack dari World Cup Hero promo, lu boleh komen kira-kira lu dapat apa. Dan menurut gua opsinya juga sangat-sangat uh, banyak banyak yang bagus gitu ya. Dan dengan desain, menurut gua desain salah satu desain terbaik yang pernah eSports uh, punya gitu ya, atau rilis. Menurut gua ini yang sangat-sangat oke kan. Ya, ini tadi gue bilang ini sangat-sangat worth it karena player poolnya juga oke gitu. Nah, di sini ada Forlan, ada Fowler, Papang. Bahkan Papang ini uh, dengan stats begitu walaupun harganya murah, menurut gue juga oke banget sih untuk di game nya, karena lagi dengan shooting dan finishing yang oke banget gitu. Dan lu nggak akan uh, menurut gue akan sangat worth it ketika lu memilih uh, World Cup Hero Player Pick ini. Apalagi di sini ada opsinya ya yang menurut gue oke, ini ada Forlan, Fowler, Lucio, Yaya Toure. Gila, Yaya Toure, gue nggak habis pikir ya, kartu dengan harga 2 juta koin ini kalau lu dapet sih hoki banget. Lalu di sini ada JJ Okocha, Brolin, bahkan Ricardo Carvalho juga cukup usable ya dengan statsnya karena di boost di pace-nya. Lalu ada Javier Mascherano, Smolarek, Marchisio. Ya, ini juga salah satu card yang paling tunggu-tunggu. Bahkan Kite linknya Liga Inggris untuk versi World Cup Hero-nya, dan cukup versatile ya karena dia bisa bermainkan di right mid, CM dan cam ya. Jadi sangat-sangat keren lah upgrade-nya. Ada Al Owairan, ini kartu harganya mahal, 500.000 koin saat ini ya, dengan akselerasi dan sprint speed 99. Jadi kalau lu pakai tinggal di boosting di shooting dan passing aja lu bisa dapet card yang mungkin bisa sampai tim of the season lu pakai gitu ya. Ada Nakata juga lumayan tahun ini, uh, lumayan kepake karena seri A linksnya. Lalu di sini juga ada Park Ji-sung. Nah, ini merupakan card yang sangat-sangat gue idamkan ya guys ya. Doain supaya gue bisa dapat untradable-nya, karena kalau di tradable-nya cukup mahal sih, harga 200 ke atas ya.
Oke, ini Gufu, Sydney Gufu juga walaupun overall cuma 87 tapi statsnya gila sih. Dan linknya juga sangat-sangat oke ya. Prancis, Liga 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 Prancis, dia orang Prancis dan Liga Prancis dia bisa lo linkkan dengan Neymar, Messi, Mbappe ya dan lain-lain gitu. Renato Sanchez dan lain-lain. Jadi tahun ini memang tahunnya hero lah karena sistem linknya itu hero itu lebih diuntungkan ketimbang icon. Itu gue nggak tahu kapan EA Sport akan fixkan ya sistem link di icon karena ketika lo punya icon tapi dari negara yang kurang favorit, sistem linknya juga nggak terlalu menguntungkan. Karena kalau di hero strong linknya bisa melalui liga, tapi kalau di icon ya seperti yang kita tahu sekarang masih nyangkut di negaranya ibaratnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke opsi yang berikutnya. Jadi menurut gua uh, opsi FIFA World Cup Hero Player Pick ini merupakan opsi yang paling valuable ya, yang dengan the most value. Jadi dengan 25 token lu bisa dapet 4 pilihan dengan player pool yang oke banget menurut gue presentasenya. Dan seperti yang kita tahu nggak semua dari kita sempat ya menjalankan objektif, main spot battles, main friendly sebanyak itu ya. Jadi 25 token menurut gue juga merupakan token yang udah banyak banget ya kalau bisa ngumpulin 25 token gitu. Kalau gue ya mungkin akan ambil ini ya kalau misalnya gue nggak bisa sampai 40 token gitu. Oke, berikutnya. Nah, ini dia token apa opsi yang mungkin sangat-sangat paling difavoritkan guys. Cuma 20 token. Lu bisa dapet 3 kali 84 20 pack. 60 pemain dengan overall di atas 84. Cuma 20 token. Ini merupakan sesuatu hal yang fantastis. Kenapa? Karena 60 pemain, lu bayangin aja 60 pemain di atas 84 overall lu bisa dapetin. Apalagi misalnya lu buka di saat promo-promo yang oke, bahkan team of the year gitu. Jadi chance lu dapet team of the year itu lebih gede dengan pack ini. Gitu. Ditambah ya dengan SBC yang akan dirilis EA Sports bersama dengan FIFA World Cup promo ini, gue yakin ini menjadi opsi yang paling make sense untuk kita semua, hampir semua pemain uh, FIFA saat ini. Kenapa? Karena andai kata lu nggak dapet pemain bagus dari pack ini, seenggaknya lu dapet folder. Yang folder itu bisa lu gunain untuk gambling SBC lah, atau bahkan sekarang ada icon SBC yang menurut gue juga oke ya. Kan ada uh, Samuel Eto'o, lalu juga tiap minggunya biasanya EA Sport merilis gambling SBC berupa hero pack atau icon pack. Dan menurut gue ini bisa menjadi salah satu opsi terbaik untuk World Cup Shops yang ada saat ini. Nah, berikutnya FIFA World Cup PTG Player Pick ya, Path to Glory. Jadi lu akan dapat opsi 5 pemain Path to Glory yang bisa lu pilih salah satunya. Dan kalau kita lihat league-nya ya, yang di batch kedua, menurut gue juga cukup oke pemain-pemainnya dengan jumlah hanya 20 juga. Ini juga gila sih opsinya sangat oke. Dan kebetulan kemarin gue juga dapet Jack Grealish ya guys dari uh, pack opening gue. Dan oke, dan menurut gue lu bisa bisa apa ya, bisa punya banyak pilihan lagi ketika nanti uh, tim 2-nya itu dirilis ya dari Path to Glory-nya. Nah, gue kemarin dapet Jack Grealish. Kalau gue coba sih sebenarnya nggak terlalu oke ya, tapi England ya minimal dia dapat perempat final atau semifinal sih kalau firasat gue, sehingga kartu ini pasti akan terupgrade. Dan ini cukup overwhelming karena
Gue ngerasa bahwa uh, Jack Grealish ini di game nggak terlalu oke, tapi gue cukup beruntung lah kalau gue lihat dibanding orang-orang lain banyak open pack paling dapetnya cuma Oviedo, dapat Plata, lalu dapat uh, momen-momen yang memang low tier. Kalau Jack Grealish ini hitungannya mid tier lah, jadi gue cukup beruntung. Dan kemarin gue juga sempat dapat Diego Forlan di base hero food pack gue yang baru gue kerjain kemarin. Gue juga cukup beruntung dapat Forlan ya. Dan ini tim gue yang akan gue coba pakai selama FIFA World Cup promo, Untradeable Road to Glory. Jadi menurut gue gila lah promo yang uh, dirilis oleh EA Sports kemarin, sangat-sangat greenable karena kita dikasih waktu kurang lebih 40-an hari ya. Jadi lu setiap hari bisa lu cicil, kira-kira minimal satu hari satu token, lu akan dapat World Cup icon Patrick Vieira. Dan itu merupakan pemain atau card yang sangat-sangat oke gitu. Oke, lanjut guys. Jadi menurut gua kategori ini juga ini tergantung dari tim tentunya seperti apa yang akan dirilis. Infonya sih akan ada beberapa pemain yang sangat oke kayak Christopher Nkunku, lalu ada Bruno Guimaraes, dan beberapa pemain lainnya yang belum sempat terilis kayak Marco Reus juga ada. Nah, berikutnya untuk 15 swap token ada 3 pemain yang bisa lo pilih ya, World Cup Star. Ini nama cardnya ada Fabinho, ada Kingsley Coman, dan Eden Hazard. Sebenarnya dari 3 card ini opsinya oke-oke semua, tapi menurut gue yang paling oke itu ada di Eden Hazard ya, karena secara stats dan secara link gue tahun ini Real Madrid pasti akan dapat banyak kartu keren juga karena formnya juga masih oke. Sementara kalau dia di sini di Fabinho misalnya, uh, don't get me wrong ya guys, ini keren sebenarnya kartunya. Fabinho 6'2", dia bisa main di CB juga dengan atribut details oke. Ya walaupun memang menurut gua pace-nya ini kurang di boost ya sama EA. Tapi lu jangan khawatir karena kalau misalnya lu Liverpool fans yang mau ambil Fabinho, dia tetap akan kepake karena meta lengthy ya. Dia termasuk pemain yang lengthy gitu, bisa dipakai ya minimal sampai tim of the year. Sementara Kingsley Coman ya, tahun ini dia di boosting di skill move ada 5 star, liquidnya 3, linknya juga lumayan ya di Bayern Munich. Tapi menurut gua ke FIFA tahun ini left mid-nya atau left wing-nya cukup banyak opsi yang lebih bagus gitu. Jadi gua takutnya nanti di promo berikutnya Kingsley Coman udah bisa tergantikan. Itu sih yang mengkhawatirkan. Eden Hazard ya, so left wing lagi ya, tapi seenggaknya dia di sini dapat 4 star dan dengan jumlah player trade yang sangat-sangat banyak ya, ada final shoot ya, outside foot shot juga ini meta. Jadi kalau dia gue cuma dapat 15 token dan disuruh milih pemain, mungkin gue akan pilih ini kan, tapi gue cuma bisa itu pandangan gue ya. Tapi kalau lu misalnya mau pilih Fabinho, mau lu pilih Kingsley Coman, itu juga lu bisa justifikasi sendiri pilihan lu masing-masing. Berikutnya di 10 token lu bisa tukarkan dengan 84 kali 20 pack ya, tapi ini cuma satu. Kemarin gue lihat beberapa content creator juga udah mulai buka ini, ada yang dapat Zong, ada juga yang dapat Hero gitu. Jadi memang ya ini gambling sih sebenarnya gitu. Tapi 84 kali 20 pack ini merupakan pack terbesar yang dirilis hingga saat ini ya, di bulan November ini. Jadi menurut gua ini sangat-sangat reasonable. Dan entah seperti yang gue bilang, ketika lu nggak dapat pemain yang oke, lu masih bisa dapat Spoda yang bisa lu gunakan untuk crafting SBC SBC yang
sifatnya mahal ya, misalnya icon SBC atau hero SBC, yang prediksi gue pasti akan dirilis e-sport di promo World Cup gitu ya. Oke, berikutnya dengan 10 token lu bisa juga dapat Mason Mount. Oke bang, oke sih ini kartunya hitungannya. Cuma sepengetahuan gue, Mason Mount itu nggak terlalu bagus ya kalau di in game. Skill move cuma 3 untuk camp. Tapi kalau misalnya lu memang fans Chelsea dan lu pengen bikin tim pas and presentnya Chelsea atau all Chelsea player semua, ini wajib lu pakai sih. Karena tokennya cuma 10 gitu kan. Nah, berikutnya dengan 8 token ini cukup banyak variannya yang e-sports tawarkan. Cuma dari pemain-pemain ini gue cuma akan pilih ya, kalau gue punya pilihan 8 token yang gue spend buat pemain, gue akan pilih paling ke Nathan Ake ya. Dia ini meta sih, pemain meta. Gold cardnya di awal game biasanya juga oke. Dia di boost di pace saat ini, dan dengan acceleration 85 ya, ini mungkin kartunya nanti akan rasanya kalau di in game kayak Virgil van Dijk gitu ya, karena akselerasinya cukup tinggi dan dia lengthy. Lu bayangin pemain lengthy dengan dribbling yang lumayan oke ya, pasti di in game juga pasti akan uh, berguna. Berikutnya ada Alvaro Morata. Menurut gue ini skip ya, kecuali lu memang fans Morata atau fans Atletico Madrid atau fans Spanyol. Julian Brand juga menurut gue skip, kecuali lu fans Jerman. Dan inget guys, ini World Cup Star ya, bukan Path to Glory, sehingga ini bukan live cards. Ini nggak akan ada update lagi dari kartu ini. Berikutnya ada Danilo Pereira. Nah, ini juga merupakan opsi yang cukup oke karena linknya ke PSG, pace-nya juga oke, physical defendingnya luar biasa, player trace tapi nggak ada gitu ya. Dan ini opsi yang cukup lumayan sih kalau misalnya lu cuma punya 8 tuh. Walk-in Korea, menurut gue skip, kecuali lu fans Inter atau lu fans Argentina. Lalu ada Christensen ya, juga gua kaget walaupun Denmark ini bukan dari negara top 9 ya, tapi dikasih 8 token sama ini mungkin karena linknya ke Barcelona gitu. Jadi kalau lu fans Barca dan lu pengen dapat link, dapat CB yang lumayan oke gitu ya, karena PK juga kemahalan ya, rule breakersnya, jadi lu bisa pilih ini buat opsi lu gitu ya. Karena tahun ini Barcelona juga cukup oke kart-kartnya, ada Ousmane Dembele, ada Rapinya, lalu ada Lewandowski, player of the month ya. Jadi dan Christensen juga merupakan pilihan aman kalau lu memang mau pilih cuma punya 8 kart. Oke, berikutnya pilih Postik, uh, Andre Kramaric. Ini gua Andres Guardado ini sebenarnya yang cukup murah ya dari segi token, itu cukup cukup inilah, cukup bisa di untuk kita kerjain gitu. Cuma menurut gua opsi pemainnya kurang oke. Ini juga match SV-nya dengan 4, sorry, dengan 4 ya, 4 swaps lu dapet ini. Tapi menurut gua lu coba cari opsi token yang lebih banyak dulu ya, kecuali lu memang fans Roma, lu fansnya Meksiko, lu fansnya Kroasia, atau lu fansnya Juventus gitu. Menurut gue ini bukan pilihan yang oke. Ini juga ada Erik Valencia, Samuel Sakiri, Munir Al-Hadadi, Bertos Berezinski, Takuma Asano, dan Kiefer Moore. Ya, Lee Jae-sung juga ada, Krepin Diata. Dan menurut gue patut apresiasi e-sport coba keluarin semua card dengan opsi semua negara gitu ya. Buat jadi negara-negara kecil juga dia buatin opsi gitu. Jadi misalnya lu memang pengen, lu suka Jepang, lu pengen Takuma Asano, dan it's okay. Lu juga suka Korea dan lu pengen tuker Lee Jae-sung juga oke. Itu sangat reasonable gitu, dengan jumlah token yang memang ya sangat-sangat dikit gitu ya. Berikutnya di 3 token, dan menurut gue yang ini juga bisa, mungkin hari ini lu udah ngerjain banyak beberapa token, ada 82 kali 20. Ini cukup gambling ya, karena kemarin gue lihat ada beberapa yang dapat hero tapi
nggak banyak, nggak sedikit juga yang dapetnya zone gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya jiwa gambling lu itu sangat tinggi, ini cukup recommended sih guys, karena cuma 3 token lu bisa dapat 82 kali 20 players pak. Oke, sisanya mungkin ada beberapa pemain-pemain yang dari negara-negara yang cukup underdog di World Cup ya, dengan jumlah token juga cuma 2. Ini ya lu bisa lah buat collection card lu gitu. Oke, eh, kita kembali ke summary-nya ya, atau eh, pilihan gua, pilihan pribadi gua. Ini bukan merupakan sebuah rekomendasi ya, tapi ini merupakan preferensi gua. Dan gua kebetulan merupakan casual player ya, gue nggak sewaktu-waktu bisa main FIFA seharian gitu ya, dan prediksi gue paling cuma bisa dapat 30 sampai 35 token dari total token yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya gue bisa dapat 40 token, nah misalnya gue dapat 40 token, gue akan pilih 3 kali 8, sorry, gue akan pilih Patrick Vieira. Kenapa? Karena jelas Patrick Vieira ini merupakan engine ya, Patrick Vieira, atau gue akan pilih uh, 84 kali 23 kali, dan FIFA World Cup Path to Glory Player, karena opsinya juga oke banget ya. Jadi Patrick Vieira, lalu gue akan ambil 84 kali 23 kali, dan FIFA World Cup Path to Glory Player, tapi ini tergantung dari tim itu gitu ya. Ini merupakan opsi yang menurut gue paling oke ketika lu dapat 40 token. Lalu gimana kalau misalnya lu bisa dapat 50 token gitu ya, lu bisa punya waktu untuk menghabiskan 50 token, menghabiskan waktu untuk crafting 50 token. Opsi yang terbaik mungkin menurut gue Patrick Vieira dan 84 kali 20. Ini merupakan opsi yang oke juga gitu ya biasanya. Nah, tapi prediksi gue cuma bisa dapat sekitar 30 sampai 35 token, yang mana mungkin akan gue spend buat FIFA World Cup Icon Player Pick, atau 84 kali 20 pack 3 kali, ditambah sama 84 kali 20 pack, dan 82 kali 20. Ya gue all in ke pilihannya antara all in ke folder atau langsung gambling ke icon gitu ya guys ya. Nah jadi, tapi kembali lagi, semua ada pilihan ada di lu mau pilih yang mana itu kan tergantung dari preferensi masing-masing dan jumlah token yang lu punya gitu ya guys ya. Tapi harapannya video ini bisa ngasih pertimbangan ke lu, kira-kira mana sih yang paling valuable uh, untuk ditukar sama token swaps yang lu kumpulin gitu ya. Oke guys, happy grinding ya. Ini hype banget karena bersamaan dengan World Cup eventnya. Dan coba komen kira-kira sejauh ini lu udah pack berapa player Path to Glory, dan gimana uh, World Cup Hero player pack yang kemarin lu buka, lu dapet apa ya. Tolong lu share di kolom komen, atau pack luck lu sekarang terakhir dapet apa sih, pemain yang paling oke yang lu dapet dari pack opening di FIFA 23 tahun ini gitu ya. Oke, segitu aja dari gue. Tolong like and subscribe ya guys. Semoga gue bisa hadirkan konten-konten yang bermanfaat, terutama tentang FIFA Ultimate Team, dan harapannya konten-konten gue juga bisa menjadi referensi atau sumber informasi dari FIFA Ultimate Team keseharian lo gitu ya. Oke, thank you, peace.